Shalom, perkenalkan nama saya Felda Tiara Tiesodila. Saya mahasiswa semester 1 dari Universitas Nusa Cendana, program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pembelajaran daring, yaitu tentang keuntungan dan kerugian dalam pembelajaran daring. Sebelum saya menyampaikan beberapa keuntungan dan kerugian dalam pembelajaran daring, saya akan menjelaskan arti dari pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan Classroom. Pada saat ini kita semua tahu bahwa Indonesia sedang berada pada kondisi virus COVID-19, sehingga keadaan ini mengharuskan segala aktivitas harus dilakukan di rumah saja. Salah satunya adalah kegiatan belajar yang dilakukan secara online. Sebagai satu hal yang baru, tentu adanya keuntungan dan kerugian. Dari kegiatan belajar daring ada beberapa keuntungan dan kerugian. Keuntungan dari pembelajaran daring adalah: yang pertama, tempat. Dalam pembelajaran daring, siswa dapat belajar di mana saja mereka berada, baik di luar maupun dalam ruangan. Maka dari itu, siswa harus siap agar dapat menyimak dan memahami materi dengan baik. Yang kedua, waktu. Siswa tidak harus pergi ke sekolah atau kampus sehingga tidak memakan banyak waktu. Yang ketiga, hemat. Tentunya pembelajaran daring juga membuat kita dapat berhemat. Contohnya, berhemat dalam uang transportasi dan juga uang jajan yang tidak perlu dikeluarkan. Kita hanya perlu duduk diam di rumah untuk mengikuti pembelajaran online. Yang keempat, persiapan. Saat kita mengikuti pembelajaran daring, kita tidak perlu fokus pada berpakaian. Misalnya, kita bisa memakai pakaian apa saja dengan bersih dan rapi. Tidak seperti di kampus yang harus menyiapkan pakaian seragam dan pakaian yang ditentukan. Yang berikut, kerugian dari pembelajaran daring yaitu: yang pertama, pemakaian kuota atau data. Dalam pembelajaran daring banyak materi yang harus diunduh menggunakan beberapa aplikasi, sehingga pemakaian kuota atau data menjadi lebih boros. Yang kedua, gangguan jaringan internet. Tidak semua siswa tinggal di tempat yang mengakses internet dengan baik, sehingga terganggunya konsentrasi belajar karena koneksi jaringan yang buruk. Yang ketiga, tidak terkontrol. Dalam pembelajaran daring, dosen atau guru sedang menyampaikan materi, ada siswa yang mungkin tidak memperhatikan dengan baik, tetapi mereka sibuk dengan kesibukan mereka. Meskipun kita harus belajar di tengah virus COVID-19, kita harus tetap semangat terus dalam mengikuti proses belajar secara online. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang keuntungan dan kerugian dalam pembelajaran daring. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.